Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, mahasiswa administrasi publik semester 2 yang Ibu banggakan? Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan perkuliahan daring melalui sistem e-learning. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi fungsi manajemen pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi manajemen pemerintahan itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, biasanya disebut atau disingkat dengan POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Pada fungsi manajemen pemerintahan yang pertama adalah perencanaan, bahwa perencanaan dalam sistem administrasi publik ini mengacu pada GBHN, kemudian landasan operasionalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional. Kita sudah sedikit membicarakan perencanaan itu di awal perkuliahan kita. Karena itu kalian bisa memperdalam dengan mengkaji atau mempelajari dari kebijakan pemerintah yang sudah tertera di layar ini ya. Kemudian kajian perencanaan ini akan nanti bisa kalian peroleh secara detail dalam mata kuliah administrasi pembangunan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat juga fungsi manajemen pemerintahan yang kedua adalah pengorganisasian. Ya. Secara detail pengorganisasian ini seperti apa dalam pembagian tugasnya di setiap struktur organisasi, kalian bisa nanti pelajari dan kalian sudah mempelajari pengorganisasian ini pada pertemuan sebelum UTS. Kita sudah bisa membuat gambar bagan struktur organisasi lembaga-lembaga negara, kemudian berserta tupoksinya semuanya ya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita keluarkan di soal UTS ya. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan sehingga koordinasi harus dilaksanakan dalam pelaksanaan. Pada hakikatnya, koordinasi ini adalah upaya memadukan atau mengintegrasikan serta menyelesaikan dan menjelaskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Koordinasi ini perlu dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pengawasan serta pengendalian. Nah, kali ini yang kita bicarakan adalah koordinasi dalam pelaksanaan. Bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan itu dilakukan? Kita mengacu pada ada beberapa tahapannya, ada beberapa kajian dalam koordinasi itu, yakni pertama jenis koordinasinya, kemudian pedoman koordinasi, sarana atau mekanisme koordinasi, serta pelaksanaan koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam pelaksanaan koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan ini akan mengacu pada berbagai tipe atau jenis koordinasi tadi, kemudian pedoman koordinasinya seperti apa, kemudian sarana atau mekanisme koordinasi yang dipakai. Nah, pelaksanaan koordinasi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan tujuan organisasi. Ya. Supaya apa? Supaya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu tidak terjadi overlapping. Bisa dicontohkan di sini bagaimana pelaksanaan koordinasi di tingkat pusat sampai tingkat daerah, misalnya sidang kabinet, ya, kemudian rapat lingkungan menteri koordinator, koordinasi di antara departemen atau instansi pemerintahan di tingkat pusat, koordinasi aparatur pemerintah pusat di luar negeri,
koordinasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah dan koordinasi di tingkat daerah. Ya, bisa gubernur, kemudian ke bupati atau ke wali kota. Oke. Dalam rangka untuk pelaksanaan koordinasi ini, kalian bisa nanti mempelajari sendiri yang ada di slide. Untuk bisa memantau bagaimana pemahaman kalian tentang pelaksanaan koordinasi ini, maka Ibu akan memberi tugas kalian tentang pelaksanaan koordinasi terkait dengan situasi yang ada sekarang, yang ada pada lingkungan kita kali ini. Kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Oke, tugas secara lengkap ada di bagian terakhir slide yang ada pada materi kali ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.